Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Pagi hari ini Bapa di sorga, kami menghadap hadirat-Mu mengucap syukur. Terima kasih pertolongan-Mu boleh kami nikmati. Hingga pagi ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru. Pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Galatia pasal 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tema renungan kita pagi hari ini ialah tetap teguh karena pada akhirnya kita akan menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini tidak hanya sekedar cerita tentang Ismail dan Ishak, tetapi juga cerminan dari realitas yang terus berlanjut dalam kehidupan orang percaya, yaitu adanya perlawanan dan penganiayaan dari mereka yang hidup menurut cara duniawi terhadap mereka yang hidup dalam roh. Nah, dalam konteks surat Galatia, ayat ini menegaskan bahwa ada dua jenis kehidupan, yakni kehidupan yang diperintah oleh daging dan kehidupan yang diperintah oleh roh. Orang-orang yang hidup menurut daging cenderung menolak dan menganiaya mereka yang hidup menurut roh, yang adalah anak-anak perjanjian yang merdeka karena iman kepada Yesus Kristus. Di sini menggambarkan perlawanan dan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang yang lahir karena roh, sama seperti yang dialami oleh Ishak, anak perjanjian, yang dianiaya oleh Ismail, anak menurut daging pada masa lalu. Nah, kata menganiaya di Galatia 4 ayat 29 ini adalah bentuk kata kerja yang sedang berlangsung. Dalam bahasa Yunani yang berarti penganiayaan tidak segera berakhir, tetapi terus berlanjut sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, di zaman Rasul Paulus, para penganut hukum Taurat yang telah menolak Injil adalah mereka yang diperanakkan menurut daging, dan mereka menganiaya umat Kristen yang telah menerima Injil dan diperanakkan menurut roh. Pekerjaan ini akan terus berlanjut hingga akhir dunia ini tanpa henti. Demikian pula penganiayaan terhadap orang-orang kudus, keturunan-keturunan perjanjian, oleh mereka yang diperanakkan menurut daging, akan terus berlanjut di kemudian hari. Namun Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya mereka yang diperanakkan menurut daging akan dipisahkan, sedangkan keturunan-keturunan perjanjian akan menang dan menerima kerajaan Allah sebagai sebuah warisan. Karena itu, firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita jangan goyah dalam iman kita kepadanya. Walaupun banyak tantangan, karena akan tiba saatnya di mana tantangan itu akan digantikan dengan warisan kekal, yaitu surga. Di dunia ini, kita boleh saja mengalami penderitaan sebagai orang-orang percaya. Di dunia ini kita bisa saja mengalami berbagai kesulitan-kesulitan karena iman kita kepada Kristus Yesus. Tetapi mari kita tetap bertahan, karena pada akhirnya kita akan menang. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, menjadi bagian kami, menuntun kami. Biarlah kami senantiasa teguh dalam iman kami kepada Tuhan apapun tantangan yang kami hadapi. Dan biarlah pertolongan Tuhan terus dinyatakan bagi kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan kami hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.